Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yauma Altaf dengan NIM 23067024 Prodi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 3, yaitu membuat peta konsep model pengembangan kewirausahaan dan pengembangan wirausaha kontemporer. Untuk yang pertama yaitu model pengembangan kewirausahaan terbagi atas 5 komponen, yaitu yang pertama ada pengertian usaha. Pengertian usaha yaitu usaha adalah kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau yang didirikan dan berkedudukan di suatu negara. Selanjutnya yaitu tahapan pengembangan usaha. Tahapan pengembangan usaha terbagi dua, yaitu tahapan-tahapan pengembangan dan hal yang harus dipertimbangkan. Tahapan-tahapan pengembangan yang pertama yaitu memiliki ide usaha. Selanjutnya, penyaringan ide atau konsep usaha. Dilanjutkan dengan pengembangan rencana usaha. Dan terakhir yaitu implementasi pengembangan usaha dan pengendalian usaha. Untuk hal yang harus dipertimbangkan ada yaitu kemajuan usaha, jadwal tahapan, dan batas kenyamanan. Poin yang ketiga yaitu teknik pengembangan usaha, yaitu dengan perluasan skala usaha, perluasan cakupan usaha, dan perluasan dengan kerjasama. Poin yang keempat yaitu jenis-jenis strategi pengembangan usaha. Jenis-jenis strategi yang pertama itu strategi integrasi vertikal. Strategi ini menghendaki agar perusahaan melakukan pengawasan yang lebih terhadap distributor, pemasok, dan atau para pesaingnya. Misalnya melalui merger, akuisisi, atau membuat perusahaan sendiri. Strategi selanjutnya yaitu strategi intensif. Strategi ini memerlukan usaha-usaha yang intensif untuk meningkatkan posisi persaingan perusahaan melalui produk yang ada. Selanjutnya, strategi diversifikasi. Strategi ini dimaksudkan untuk menambah produk-produk baru. Strategi ini makin kurang populer, paling tidak ditinjau dari sisi tingginya, yaitu karena tingkat kesulitan manajemen dalam pengendalian aktivitas perusahaan yang berbeda-beda. Selanjutnya, strategi bertahan. Strategi ini bermaksud agar perusahaan melakukan tindakan-tindakan penyelamatan agar terlepas dari kerugian yang besar, atau yang pada ujung-ujungnya yaitu adalah kebangkrutan. Poin yang kelima yaitu perencanaan unit pengembangan unit bisnis, yaitu dengan pengembangan yaitu disertai dengan sikap jujur, ikhlas, profesional, silaturahim, niat suci dan ibadah, dan jika jika berkesempatan menunaikan infak, zakat, dan sedekah. Selanjutnya, pengembangan wirausaha kontemporer. Pada pengembangan wirausaha kontemporer terbagi menjadi dua poin, yaitu analisis produk dan pasar dan perencanaan pengembangan unit bisnis. Analisis produk dan pasar terbagi menjadi dua komponen, yaitu komponen produk dan komponen pasar. Untuk produk terbagi menjadi dua, yaitu produk yang berwujud dan produk yang tidak berwujud.
Untuk produk yang berwujud dapat berupa barang industri, barang substitusi, barang konsumsi, dan barang komplementer. Sedangkan produk yang tidak berwujud adalah berupa jasa, baik jasa pendidikan maupun jasa kesehatan. Selanjutnya, pasar. Pasar terbagi menjadi dua, yaitu unsur pembentuk pasar dan strategi marketing mix, atau lebih dikenal 4P. Unsur pembentuk pasar ada tiga, yaitu orang atau pribadi, daya beli, dan kebutuhan serta keinginan. Strategi marketing mix terbagi menjadi empat, yaitu ada produk, strategi produk atau produk, strategi harga atau price, strategi tempat atau place, dan strategi promosi atau promotion. Untuk strategi produk dapat dengan penentuan logo dan moto, menciptakan merek, menciptakan kemasan, dan keputusan label. Selanjutnya, strategi harga yaitu berguna untuk bertahan hidup, untuk memaksimalkan harga, untuk memperbesar market share, untuk mutu produk, dan alasan selanjutnya yaitu karena pesaing. Jadi kita menentukan harga yang sesuai untuk berwirausaha. Selanjutnya, strategi tempat atau place. Strategi tempat hendaknya dekat dengan kawasan industri, lokasi pasar, lokasi perkantoran, dekat dengan pusat pemerintahan, dekat dengan sarana dan prasarana seperti jalan raya, pelabuhan listrik, dan lain-lain, dekat dengan perumahan atau masyarakat, yaitu tempatnya juga harus mempertimbangkan pesaing yang ada di suatu lokasi. Selanjutnya ada strategi promosi. Untuk strategi promosi ada empat cara, yaitu dengan cara periklanan, publisitas, promosi penjualan atau sales promotion, dan penjualan pribadi. Selanjutnya perencanaan unit bisnis. Untuk perencanaan pengembangan unit bisnis terbagi menjadi 8, yaitu analisis lingkungan eksternal, eksternal, perumusan sasaran, pengendalian, perumusan program, pelaksanaan strategi, perumusan strategi, dan juga analisis internal. Dan terakhir yaitu dengan visi dan misi unit bisnis. Selanjutnya, resume terkait podcast kaki 5 video episode 3, yaitu mengenai menciptakan 100.000 entrepreneur muda Sumatera Barat. Di Indonesia, jumlah pengusaha per penduduk adalah lebih kurang 2,5% dari 270 juta penduduk. Dibandingkan dengan negara Thailand, lebih kurang 5%. Malaysia sekitar 7%, Singapura sekitar 11%, Cina sekitar 14% atau sekitar ratusan juta. Kalau dihitung dari penduduk di Indonesia, hampir sekitar seluruh penduduk Indonesia di Cina yang menjadi pengusaha. Dan ini adalah alasan mengapa Cina bisa ruler of the world atau bisa menguasai dunia, karena dengan jumlah pengusahanya yang banyak. Dibandingkan dengan negara lain, pengusaha di Indonesia jauh ketinggalan angka dari masing-masing negara tersebut. Untuk mendukung perekonomian nasional yang kuat, setidaknya kita membutuhkan 3,5 sampai 4% penduduk Indonesia menjadi pengusaha. Di masa era sekarang, salah satu sisi positifnya adalah dengan adanya peningkatan orang berinovasi lebih, berkreasi, berinovasi lebih. Faktor lainnya yang memungkinkan bisa mengembangkan usaha atau industri adalah dengan penduduk yang banyak, mulai dari level bawah hingga atas. Misalnya untuk bahan baku rendang, setidaknya membutuhkan kelapa. Jadi kita bisa menjadi salah satu tenaga kerja atau pemasok untuk bahan baku tersebut. Selanjutnya, strategi untuk mewujudkan entrepreneur muda.
Strategi yang bisa dilakukan yaitu dengan bersosialisasi, memberikan pemahaman kewirausahaan, mengurangi berpikir pesimis, memanfaatkan teknologi yang ada untuk berwirausaha, dan berkomunikasi dengan baik, oh, berkomunikasi atau berhubungan baik dengan orang lain. Baiklah, cukup sekian hasil presentasi. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.